Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih ya untuk Mas Bro dan Mbak Bro yang tetap stay tune di sini. Kali ini Rasti akan ngebahas film detektif di Rise of the Sea Dragon. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang mau request film, tulis aja di kolom komentar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada tahun 665, berkuasanya dinasti Tang, diperintah oleh kaisar di bawah pengawasan Ratu Wu, dikenal sebagai dua orang suci. Ratu Wu memegang kendali penuh kerajaan. Para bangsawan menganggap kekuatannya sebagai penghinaan. Mereka gencar menegur kaisar. Lalu, ketika Fuyu Raya menantang perbatasan, kemudian Ratu Wu mengerahkan kekuatan angkatan laut dari ibu kota, tetapi dengan mudah dihancurkan. Serangan terhadap angkatan laut dipercaya dilakukan oleh naga laut. Diyakini karena terganggu oleh kapal-kapal itu, maka naga laut menunjukkan kekuatannya. Rumor ini membuat semua orang khawatir. Karena kepanikan, para bangsawan membayar mahal untuk upacara doa dan mereka telah memilih wanita untuk menenangkan naga laut. Namanya Direnji. Baru tiba di ibu kota Kekaisaran Luoyang setelah menerima rekomendasi untuk bergabung dengan pengadilan-peradilan dan revisi atau dikenal dengan Dalisi. Terlihat serombongan Dalisi sedang mengawasi jalannya upacara. Dari jauh, Di dapat membaca gerakan bibir para Dalisi. Saat seorang Dalisi akan pergi, Di mencoba menahan barang yang akan jatuh. Tetapi Yuji, seorang ketua Dalisi, lebih dulu dapat mengatasinya. Saat dia akan pergi, dia melihat serombongan orang mencurigakan. Karena bisa membaca gerakan bibir, diketahui orang-orang itu akan menculik wanita yang akan dijadikan persembahan. Di dekat dermaga, Ratu Wu menanyakan kepada Yuji, atas gagasan siapa persembahan itu dibuat. Yuji mengatakan, semua itu gagasan para bangsawan untuk meredam kemarahan naga laut. Para bangsawan memilih Yinruji sebagai persembahan karena dia dianggap sebagai kupu-kupu malam tercantik. Tetapi Yinruji tidak mau melayani para bangsawan. Oleh sebab itu, Yinruji akan dijadikan persembahan. Karena keangkuhannya, Ratu Wu mengatakan, upacara ini hanya menimbulkan kegaduhan. Ratu Wu juga mengingatkan Yuji untuk mencari tahu penyebab armada lautnya hancur dan diberi waktu 10 hari atau kepalanya akan dipenggal. Di kantor Dalisi, Di datang untuk melapor. Di menjelaskan dia datang dari kota Bing atas rekomendasi dari petugas Xian untuk bekerja di Dalisi. Dengan kejeliannya, Di membaca denah kota dan membaca arah orang-orang yang akan menculik Yinruji. Ternyata orang-orang itu menuju ke kuil naga laut. Dengan tergesa-gesa, Di mengambil lencana penjaga itu dan menuju kuil naga laut. Di perjalanan, Yuji melihat Di yang membawa lencana Dalisi. Kemudian, memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Di istana naga laut, para penculik mulai aksinya dengan membakar semacam bius. Para penjaga pun pingsan, termasuk Yinruji. Mengetahui ada bius, Di pun menutup hidungnya dengan kain basah dan mencoba menolong Yinruji.
Saat Di terkurung, muncul monster air dan membawa Yenroichi. Dia mengetahui itu, mengejar monster air untuk menolong Yenroichi. Dengan taktiknya, Di berhasil menyelamatkan Yenroichi. Yuji dan pasukannya datang dengan mudah menghabisi para penculik itu. Mendengar ada suara di dalam air, Yuji melempar pisaunya. Tapi monster itu berhasil lolos. Karena Di mencuri lencana petugas dan Yuji tidak mengetahui kalau Di adalah utusan dari kota Bing, Di pun dipenjara. Saat di penjara, karena kepandaiannya, Di dapat memanipulasi Satuo Tabi penjara. Saat para petugas Dalisi datang, Satuo mengatakan kalau Di terkena penyakit menular. Di pun diisolasi. Satuo menanyakan mengapa Di tahu banyak tentang dirinya. Di menerangkan bahwa dia melihat rencana tugasnya di dinding. Satuo berasal dari desa Tile Obur, bekerja sebagai tabib kerajaan. Melihat dari umurnya, kira-kira itu 8 tahun yang lalu. Satuo juga salah satu anak yatim yang diselamatkan oleh prajurit. Di juga mengetahui kalau Satuo murid dari Wang Pu, karena sebelum datang, Di telah membaca catatan tahunan Dalisi. Mereka meminta Wang Pu untuk membuat catatan tapi penjara, dan Wang Pu mengirim 8 anak buahnya dan nama Satuo tidak ada dalam daftar. Di membacanya setengah tahun yang lalu. Di mengatakan seorang penyelidik harus mengingat semuanya, dan Di meminta bantuan Satuo untuk keluar menyelidiki kasus. Di rumah perlindungan, Yenroichi didatangi oleh monster air. Karena ketakutan, Yin pun pingsan. Di dan Satuo pun sampai ke rumah perlindungan. Setelah siuman, Yin menanyakan mengapa tahu tentang puisi itu. Monster itu mencoba menjelaskan bahwa dia adalah kekasihnya yang bernama Yuan Shen dengan menunjukkan puisi-puisi yang ia buat. Di luar, Yuji yang sedang menulis puisi diserang oleh manusia bertopeng. 从藤阳的地方一定是。Sedangkan monster air mendengar gerak-gerik yang mencurigakan, membawa Yenroichi ke atas. Saat Jin jatuh ke bawah, ditolong oleh Di dan Satuo. Yuji yang kewalahan juga ditolong oleh Di. Karena terkena bius, Yuji pun pingsan. Saat Di melihat keadaan Yin, Di diserang oleh monster itu. Monster itu pun bisa dikendalikan oleh Di. Tetapi Yenroichi menusuk Di dari belakang, sehingga Di sekarang yang akan dibunuh oleh monster itu. Tetapi Yenroichi mengancam akan bunuh diri jika Di dibunuh. Monster itu pun pergi. Di tempat lain, para manusia bertopeng melapor ke komandannya bahwa misinya gagal. Komandan itu pun membunuh 1 orang, agar lain kali tidak ada kegagalan. Di markas Dalisi, Di datang bersama Yuji, Satuo,
dan Yin Ruiji. Yuji memerintahkan anak buahnya agar didaftarkan dalam anggota. Di kedai Takuela, ternyata komandan manusia bertopeng adalah pelayan di sana yang bernama Huoyi. Setelah menerima teh lidah burung, bangsawan itu menanyakan di mana pemilik kedai ini, yakni Yuan Shen. Huoyi mengatakan bahwa Yuan Shen sedang pergi keluar kota. Di derasnya hujan, Yin Ruiji meminta Di untuk menemukan Yuan Shen dan menyelamatkannya. Di menanyakan siapakah Yuan Shen dan kenapa terlihat seperti monster. Yuan Shen adalah pemilik kedai Takuela, kedai yang terkenal untuk para bangsawan. Dan kejadiannya setengah tahun lalu. Yin Ruiji bergabung dalam karnaval 100 bunga. Semua orang menganggapnya kupu-kupu malam yang terkenal di seluruh Luoyang. Itulah gelarnya. Orang-orang kaya di kota ingin selalu bertemu Yin Ruiji dan ingin mempersuntingnya. Tetapi hatinya tidak tergerak oleh kekayaan mereka. Hanya tuan muda Yuan Shen, pemilik kedai Takuela, yang bisa menggerakkan hatinya dengan puisi cintanya. Yin Ruiji tahu aturan rumah bunga. Karena itu, Yin datang diam-diam untuk menemui Yuan Shen, lalu memberinya bros mutiara sebagai kenang-kenangan atas cintanya. Mereka sangat dekat. Menulis kabar lewat puisi cinta, selalu bertukar kabar dengan cepat. Suatu hari, dalam puisinya Yuan Shen mengatakan salah satu penyakit. Kemudian, Yin terpilih di upacara naga laut, lalu mengirim puisi tentang hal itu. Tetapi sampai sekarang Yuan Shen tidak membalas puisi itu. Sampai kemarin, Yuan Shen menunjukkan bros ini. Yin menyerahkan petunjuk kepada Di. Di dalam sel tahanan, Di mengatakan kalau topeng itu bahannya dari Pulau Timur. Bahasa orang itu juga dari timur. Pulau Timur terletak antara Laut Tang Agung dengan Jepang. Kehidupan mereka adalah nelayan. Oleh sebab itu, mereka hebat di dalam air. Di pun menyerahkan petunjuk itu ke Yuji. Saat diamati, petunjuk itu mengarahkannya ke kedai Takuela. Yuji dan yang lainnya pergi ke kedai Takuela. Ternyata kedai itu telah kosong. Di menyadari bahwa ada pengkhianat di Dalisi dan menyuruh Satuo untuk membawa pergi Yin Ruiji. Mereka pun bertemu di pinggiran sungai. Saat malam, Yin memancing Yuan Shen dengan suaranya agar keluar. Di dan Satuo berhasil menotok Yuan Shen hingga pingsan. 神探，看来上头，对。 Satuo mengatakan parasit ini mengubah wajah dan sifatnya seperti monster. Hanya gurunya yang bisa mengobatinya. Saat sadar, Yin berhasil meyakinkan Yuan Shen kalau mereka akan membantunya. Yuan Shen pun dibawa ke tempat gurunya, Tabit Wangpu. Di pinggiran laut, Huoyi dan kelompoknya sedang memberi makan naga laut. Dia mengatakan agar membuat naga laut selalu menuruti perintah. Di dan yang lain menemui Tabib Wangpu. Karena Tabib Wangpu terpesona dengan tangan Yin Ruiji, Yuan Shen pun mengamuk, tapi Yin dapat menyadarkannya. Wangpu pun menotoknya hingga pingsan. Yuji pun datang ke tempat Tabib Wangpu karena menyadari kalau Satuo adalah murid dari Wangpu. Ternyata di dalam Huoyi sedang menyamar menjadi Tabib Wangpu, sedangkan Di dan yang lain telah pergi. Karena kejeliannya, Yuji mengetahui tipuan itu. Di tempat lain, Di membawa Yuan Shen ke tempat pelacuran karena mereka lebih aman di sana.
Tabib Wang Pu berhasil mengobati efek dari parasit itu. Sedangkan Yin Ruiji sebenarnya berasal dari Fuyu Raya yang sekarang sedang berperang dengan dinasti Tang. Di menanyakan mengapa orang Pulau Timur mengejarnya. Yuan Shen menjelaskan, setengah tahun lalu ada tamu dari Tanah Timur mengatakan kalau mereka pedagang teh, menawarkan resep rahasia. Tetapi resep lidah burung kedai ini disukai kerajaan selama ratusan tahun, resep keluarga Yuan. Yuan Shen pun menolak resep mereka. Karena penolakan itu, kelihatannya mereka tidak suka. Beberapa hari kemudian, kulit Yuan Shen mulai berubah. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Kemudian menerima surat dari Huo Yi dan mengatakan bahwa Yuan Shen terinfeksi racun parasit. Rupanya selama mencicipi teh, Huo Yi menaburkan racun dalam gelasnya. Tidak hanya mengurungnya, dia juga memaksa Yuan Shen membuat teh lidah burung setiap hari. Sejak teh lidah burung disukai kerajaan, teh itu menjadi royalti dan kebanggaan. Jadi, selama ini Huo Yi menaruh racun di dalam teh itu. Wang Pu mengatakan kalau Kasimelu pernah ke sini dan memberikan setengah teh itu. Wang Pu pun memeriksa teh itu. Ternyata di dalamnya terdapat parasit jenis madu yang langka. Saat dikonsumsi, hari pertama akan meningkatkan stamina. Kalau parasit sudah menyebar, akan menimbulkan kematian. Jika para bangsawan meminum teh ini, kerajaan akan binasa. Di kantor Dalisi, seorang bawahan menyuguhkan ikan kepada Yuji. Di atas ikan itu tertulis lidah burung. Setelah diperiksa, ada pesan dari Di bahwa dia menunggunya di belakang kantor Dalisi. Karena dengan emosi, Yuji hampir saja membunuh Di. Tapi Di menjelaskan kalau dia bisa menjelaskan kepada Ratu agar diberi waktu lagi sebelum dipenggal. Yuji dan Di menghadap Ratu dan menjelaskan kalau di dalam teh lidah burung terdapat parasit yang membahayakan. Ratu kemudian memanggil bawahannya untuk meminum obat itu. Ternyata obat itu campuran dari air kencing perawan dan Di meminta waktu 2 jam agar obat itu bereaksi terhadap parasit di dalam tubuh. Sang Ratu mengatakan kalau melebihi itu, kepala Di sebagai taruhannya. Setelah 2 jam, ternyata belum ada reaksi terhadap obat itu. Saat Di akan dipancung, Yin Ruiji dan Satuwu datang untuk meminta waktu lagi, tapi tidak diberikan. Saat akan ditebas, seseorang mengatakan obat itu bereaksi. Semua berlari dan melihat bawahan yang meminum obat itu mengeluarkan parasit. Sang Ratu pun memerintahkan para bangsawan untuk meminum obat itu. Karena keberhasilannya, Ratu memberi jabatan kepada Di, dan semua Dalisi harus tunduk kepada Di. Misi berikutnya adalah mencari pengkhianat di dalam Dalisi. Di memerintahkan penangkapan terhadap orang timur. Setelah semua bersiap, Di mengisyaratkan setelah hiu habis, semua boleh berangkat. Benar saja, saat menunggu hiu, seorang pengkhianat keluar lewat pintu belakang. Tetapi Yuji sudah bersiap dan menabraknya dengan kuda. 原来内鬼是你。Pengkhianat itu pun melarikan diri ke dermaga. Di sana Yuji diserang naga laut. Begitu juga dengan Di dan Satuwu. Naga laut pun menghilang bersama orang-orang Pulau Timur. Karena di situ banyak pulau, Di dan Yuji menemui Yuan Shen untuk mengetahui letak pulau itu. Karena Yuan Shen pernah disekap di sana. Setelah mengetahui lokasinya, Wang Pu membuat racun untuk naga laut. Yuji mengisyaratkan kepada Di kalau dalam waktu 4 jam akan berangkat. Sedangkan Yuan Shen menanyakan keadaan Yin Ruiji. Tetapi Yin Ruiji telah ditangkap oleh sang ratu. Karena Yin Ruiji orang Fuyu Raya. Di pun menemui ratu dan mengajak bertaruh. Jika bisa menangkap Huo Yi dalam 1 hari, Yin Ruiji dibebaskan. Tetapi jika gagal, kepalanya akan menjadi taruhannya. Ratu pun setuju. Setelah sampai dermaga, Yuji menyerahkan kuda spesial
yang dapat dengan cepat berenang. Mereka pun berangkat. Setelah dekat dengan pulau kelelawar, Di menyuruh menghentikan kapal dengan siasat. Setelah orang Pulau Timur mengetahui kedatangan kita berbalik dan memutar. Mereka akan menyangka kita takut akan naga laut. Benar juga, malam harinya saat Huoyi memerintahkan membakar tanaman parasit, Di, Yuji, dan pasukannya mengepung mereka.下去看看。Setelah berhasil membunuh Huoyi, mereka kembali ke Luoyang. Tetapi di tengah laut mereka diserang naga laut.毒性发作还得有会儿时间。Setelah mengalahkan naga laut, Di dan Yuji melapor ke Kaisar dan Ratu Wu bahwa kejahatan telah ditumpas. Yenruichi pun dibebaskan. Kaisar memberikan gada penjinak naga sebagai simbol untuk memberantas kejahatan. Di menyuruh Yenruichi dan Yuan Shen pergi dari kota Luoyang karena Ratu Wu masih terus mengawasi Yenruichi. Beberapa tahun kemudian, setelah kasus naga laut, nasib dinasti Tang menjadi lebih buruk karena keserakahan. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.